Baik, jadi pada saat ini kelompok kami akan memaparkan mengenai catatan kami, yaitu dengan materi Simple Adaptive Way. Namun sebelum itu, perkenalkan kami dan anggota kelompok kami. Di sini yang pertama ada saya sendiri, Fitria Mevita Angginaloy, dan ada teman saya Riverson Gagola dan juga ada Gerard Senduk. Kita lanjut saja pada pengertian SAW atau Simple Adaptive Weighting. SAW adalah salah satu metode multi kriteria decision making atau MCMDM yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pemilihan atau pengambilan keputusan. Metode ini sering disebut sebagai metode penjumlahan terbobot karena dalam prosesnya setiap kriteria akan diberi bobot dan nilai setiap alternatif akan diakumulasikan berdasarkan bobot tersebut. Metode SAW cocok untuk digunakan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan beberapa kriteria, di mana setiap kriteria memiliki pengaruh yang berbeda terhadap keputusan akhir. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah dalam metode SAW. Berikut adalah langkah untuk menerapkan metode SAW. Menyusun atau alternatif dan kriteria dalam bentuk matriks keputusan. Yang pertama, alternatif A1, A2, dan seterusnya, lalu ANA 1, lalu A2, garis miring dots, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada kriteria C1, C2, dan seterusnya, lalu ada C1, C2 per dot atau dots, C1, C2, dan seterusnya. Itu misalnya harga, kualitas, durasi, atau lain-lain. Lalu di sini ada contoh. Di sini ada alternatif kriteria 1, kriteria 2, dan kriteria 3. Nah, alternatif A1 memiliki kriteria 60 dan kriteria 2 3,5 dan kriteria 3 75. Lalu A2 memiliki kriteria 1 70 dan kriteria 2 4,0 dan kriteria 3 65, dan alternatif A3 memiliki kriteria 1 55, kriteria 2 4,2, kriteria 3 80. Nah, normalisasi matriks keputusan. Setiap elemen dalam matriks keputusan perlu dinormalisasi agar bisa dibandingkan secara setara. Lalu di sini ada rumus normalisasi bergantung pada tipe kriteria. Yang pertama, benefit atau keuntungan. Ini rumusnya RIJ sama dengan XIJ per max dalam kurung XIJ. Semakin tinggi nilai maka semakin baik. Lalu di sini ada cost atau biaya. Rumusnya RIJ sama dengan min X dalam kurung XIJ dan per XIJ. Semakin rendah nilai maka semakin baik. Di sini XIJ adalah nilai alternatif ke I pada kriteria ke J. Lalu di sini ada pembobotan. Setiap kriteria memiliki bobot tertentu berdasarkan tingkat kepentingannya. Bobot ini biasanya ditentukan oleh ahli atau berdasarkan pertimbangan tertentu dengan syarat M sigma WJ J sama dengan 1. Baik, untuk poin nomor 4 yaitu menghitung nilai akhir tiap alternatif. Nah, setelah normalisasi, nilai alternatif dihitung dengan rumus berikut, yaitu PI sama dengan M sigma J sama dengan 1 kali WJ kali RIJ.
yang dimana VI adalah skor akhir untuk alternatif AI, dan juga alternatif dengan nilai VI tertinggi akan dipilih sebagai alternatif terbaik. Nah, untuk poin nomor 5 yaitu peringkat alternatif. Nah, alternatif diurutkan berdasarkan VI, yaitu alternatif dengan nilai tertinggi menjadi pilihan yang terbaik. Nah, untuk contoh perhitungan SAW-nya, misalkan terdapat 3 alternatif, yaitu A1, A2 dengan 3 kriteria. Nah, berikut untuk tabel nilai awal. Nah, untuk seperti tabel ini, bobot yang didapat, bobot yang ada, itu untuk harga bernilai 0,4, kualitas bernilai 0,3, daya tahan bernilai 0,3. Nah, langkah pertama yaitu normalisasi matriks. Untuk harga costnya dengan minimum XIJ yang sama dengan 550. Nah, untuk kualitas atau benefitnya sama dengan maksimal 4,2. Nah, untuk langkah kedua untuk menghitung skor akhir, nah untuk V1 nya sama dengan 0,4 kali 0,917 tambah 0,3 kali 0,833 tambah 0,3 kali 0,938 sama dengan 0,911. Nah, untuk P2 nya sama dengan 0,4 kali 0,786 tambah 0,3 kali 0,952 tambah 0,3 kali 0,812 yang bernilai atau sama dengan 0,838. Nah, untuk P3 nya sama dengan 0,4 kali 1 tambah 0,3 kali 1 tambah 0,3 kali 1 bernilai atau sama dengan 1. Nah, untuk langkah ketiga menentukan peringkat. Nah, berdasarkan hasil yang sudah dihitung, di sini A3 bernilai 1, A1 bernilai 0,911, A2 bernilai 0,838. Nah, untuk alternatif terbaik yaitu A3 yang bernilai 1. Nah, kelebihan dan kekurangan menggunakan SAW yaitu metode yang sederhana dan mudah dipahami, cocok untuk berbagai masalah keputusan, juga mampu mempertimbangkan banyak kriteria sekaligus. Untuk kekurangannya, sensitif terhadap bobot yang diberikan, juga hasil dapat berubah jika bobot diubah. Nah, tidak mempertimbangkan interaksi antara kriteria juga. Nah, untuk kesimpulannya, metode SAW adalah salah satu teknik pengambilan keputusan yang efektif untuk menyelesaikan masalah dengan banyak kriteria. Juga proses normalisasi dan pembobotan membantu memberikan hasil yang objektif. Meski sederhana, SAW memerlukan perhatian khusus dalam penentuan bobot agar keputusan yang diambil relevan dan tepat sasaran. Terima kasih.